Halo, kenalin, saya Febrianti Rahayu, distributor Jeglo Bandung. Sebelum aku jadi mitra Jeglo itu, aku pemakai biasa nih. Nah, setelah banyak perubahan, aku tuh ikut jualan karena memang pada nanya kan di sekolah tuh, Beb pakai apa? Mukanya kebersihan. Sebelum aku jualan kan aku pakai dulu nih, buat orang tuh percaya bahwa aku tuh pakai kan. Nah, pikir-pikir bagus wajah aku. Nah, dari situ aku jualan ke teman-teman sekolah. Kan aku jualan dari SMA ya. Terus guru-guru dari jualan 1 paket, 2 paket, 12 paket hingga sekarang ratusan pusing. Jadi keuntungan awal itu beli 1 paket cuma 15.000, naiklah ke 3 paket. Dulu tuh memang keuntungnya sedikit ya, karena aku join bukan dari Jeglo. Dulu aku sama Butika udah 2012 itu zaman Dr. Rossi, dan keuntungannya nggak begitu besar gitu. 3 paket itu cuman untungnya 35.000 atau 45.000 gitu. Keseharian aku itu ngecek-ngecek barang, kalau datang barang, terus SOP keluar masuk barang. Kadang aku juga live di marketplace seperti itu. Di Jeglo ya, kan dulu tuh bukan Jeglo kan, namanya Dr. Rossi, terus JW, dan hingga sekarang tuh Jeglo yang luar biasa, udah BPOM, punya klinik sendiri, bahkan punya pabrik sendiri, dan bukan galeri sih, kayak kliniknya di mana-mana ya. Aku benar-benar tahu Butika, terus aku juga tahu perjuangannya aku sama Butika seperti apa. Kayak dulu kan zaman-zamannya Dr. Rossi kan aku jualan baju di Andir ya sama ibu, aku tuh karyawannya ibu, memang udah menjalani bisnis Dr. Rossi ini nih sama ibu. Terus kita belanja ke Tanah Abang, aku inget banget subuh-subuh sama ibu tuh disamper, mondok ya di rumah ibu. Pokoknya susahnya bener-bener ya, yang namanya bisnis susah sampai senang tuh kita lewatin sama-sama. Kayak hayu teh jam 3 subuh coba bayangin ya ke Tanah Abang, gerek, kresek. Makanya aku tahu nggak mungkin aku ninggalin seorang Butika atau aku mengkhianati Butika tuh gak akan gitu, karena udah tahu pahit senang itu sama dia gitu. Dari susah sampai senangnya tahu perjalanannya Butika. Butika juga tahu mungkin perjalanan aku, kayak aku orang susah mungkin ya, maaf, dari segi materi juga aku kurang gitu ya dulu. Nah, alhamdulillah dibantu sama ibu, join mitra Jeglo ini benar-benar nih nunjukin bahwa orang yang susah juga bisa diangkat harkat derajatnya gitu, seperti itu. Makanya dari titik lelah sampai itu luar biasa. Baik, nama saya Aris Restiawan, saya suami dari Ibu Febrianti Rahayu. Saya sehari-hari bekerja sebagai anggota TNI AU, khususnya anggota Kopaskat di Sulaiman. Dinamika di lapangan itu pasti ada. Terus saya sering mengantar istri saya COD, meskipun pulang kehujanan, malam, ya itu namanya juga usaha kan. Ya pasti ada seperti itu, mulai dari awal susahnya. Namanya usaha itu kan bisa dibilang kata pepatah itu, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi bekerja keras itu memang penting. Kadang istri saya juga ada kendalanya banyak, meskipun saya juga jarang menemani gitu, karena kita banyak long distance, LDR kayak gitu. Ya mungkin bisa lewat via. Kalau istri saya ada kesusahan, mesti telepon sama saya, tapi saya mendongkrak moralnya ya lewat telepon itu, kasih semangat dan sebagainya. Dulu ya istri saya itu kurang banyak bergaul, mungkin kan dulu mah belum terbentuk distributor ya teh ya, circle-nya juga ya di situ-situ aja. Cuman sekarang begitu terbentuk distributor, omset juga semakin naik ya, mungkin di situ istri saya juga banyak bersosialisasi, apa kekurangannya, apa kelebihannya, saling sharing lah. Ya mungkin istri saya sama sekarang itu lebih tambah semangat, karena meskipun saya tidak ngasih semangat gitu, mungkin teman-temannya juga ngasih semangat, support seperti itu. Awal-awal kita menikah gitu, ya awal kita susah gitu, kita pakai motor kreditan, ya maksudnya beberapa bulan gitu maksudnya nggak dibayar lah. Kita main ke alun-alun mau ngambil uang, nah pas apesnya di situ ada debt collector, mata elang. Akhirnya kita diseret lah, bawa ke kantornya. Awalnya kita diminta administrasi seperti itu, dimintain kunci. Awalnya mau dicek dulu, saya diarahkan sama istri saya itu diarahkan naik ke atas. Saya tungguin hampir 2 jam di situ kok.
ini debt collector yang tadi itu nggak muncul-muncul. Akhirnya saya tanyakan, motornya udah nggak ada. Akhirnya pulang ya naik angkot juga itu. Iya, naik angkot kita. Ya karena kan dulu memang udah jualan, cuman kan belum kayak Banyak sekarang gitu. Buat bayar ke 6 bulan itu kan berat ya, karena keuntungan juga belum sebesar sekarang. Makanya itu cerita yang tidak pernah bisa kita lupakan. Awal-awal jualan itu kayak ini ori enggak kayak gitu, terus pernah ditipu juga ya teh, kayak ditipu sama reseller. Karena kan kalau namanya bisnis itu kan kepercayaan ya. Ya aku percayalah selama ini, oke dia memang awalnya tuh lancar, tapi kok dia bisa ya selama join sama aku kok nipu gitu. Kadang aku juga kenapa ya kok bisnis seperti itu, padahal aku tuh kan pertama sama dia kenal juga kan saling kepercayaan. Sok keluarin barang aku, kata aku tuh kan keluarin barang aku, kamu harus setor setiap minggu sama aku. Ternyata ya namanya orang ya, ada sisi gelapnya, ditipu. Apalagi dulu ya namanya kehidupan ya pasti ada perubahannya gitu. Kayak misalkan direndahin sama orang, kayak misalkan aku tuh mikir bisa nggak ya punya rumah, bisa nggak ya ngebahagiain orang tua gitu. Karena hampir nyerah gitu ya, sampai ya Allah aku tuh semoga punya mobil, punya rumah sendiri, aku mampu nggak ya kayak gitu. Kayak direndahin orang sakit kan, kayak nggak akan bisa dia mah seperti itu kan, sakit kan kalau direndahin kayak gitu. Makanya kita buktiin aku mah mampu. Makanya kenapa aku setia 12 tahun ini sama J-Glow, karena aku bener-bener dari awal sampai sekarang tuh bener-bener nggak mudah. Perkembangannya sangat pesat ya Besti. Karena dulu tuh ngerasain banget dari untung yang tidak seberapa, dan sekarang untungnya lumayan besar dan banyak mitra, banyak yang order. Nah itu sih yang bikin aku terharu tuh ya, dari penjualan kecil hingga bisa ratusan lusin. Nah itu sih yang titik aku benar-benar pesat banget gitu. Penting banget itu mah, pokoknya mah jantung hati aku tuh J-Glow. Karena aku tuh dari awalnya nggak punya apa-apa sampai sekarang bisa punya rumah yang ketiga ya, pokoknya kerasa banget. Makanya kenapa aku mau berdoa sama lo tuh J-Glow tuh selalu ada terus ya sampai sekarang gitu, sampai nanti bisa dilanjutin sama anak-anak aku, menantu aku seperti itu. Karena memang ngerasa banget gitu perubahan aku tuh seperti apa. Aku tuh dari hasil J-Glow tuh motor, alhamdulillah sih ada 4 lah ya. Terus makin naik makin sini, nyobain punya mobil. Alhamdulillah dari pencapaian aku udah dapat 4 juga. Terus alhamdulillah juga dari tahun ke tahun juga aku punya aset rumah sendiri gitu ya. Dan sekarang di titik ini juga aku beli rumah yang ketiga. Setelah aku udah mendapatkan sebuah impian aku, rumah, mobil, aku juga punya 1 buah galeri. Terus gudang juga punya 2. Alhamdulillah pencapaian aku udah punya galeri sendiri di Tasikmalaya. Terus aku juga udah 2 kali dapat reward. Alhamdulillah yang pertama itu aku dapat 1 unit mobil. Kemarin juga aku dapat reward juga. Pokoknya umroh, jalan-jalan ke luar negeri sama owner. Harapan aku J-Glow itu makin mendunia, meroket, penjualannya makin melejit. Harapan aku juga bisa sampai dilanjutin sama anak aku nanti atau menantu aku. Cuma berharap J-Glow semakin melejit, semakin meroket dimanapun berada. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Tika Satika dengan Bapak Randi selama ini sudah membimbing saya hingga saat di titik ini, dan terima kasih segala kebaikannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat selalu, lancar rezekinya.